Oke, selamat pagi. Selamat datang di tutorial Oracle Advanced. Kembali bertemu dengan saya Galih Hendra Wibowo. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dan tema kali ini kita akan mempelajari tentang pemilihan dan pengurutan data. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu membatasi batas yang didapatkan dari suatu query dan mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Oke, sebentar. Saya ganti hand tool supaya lebih mudah. Oke, kita masuk ke dalam materi video kali ini, yaitu yang pertama, membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Untuk umumnya sebagai berikut: select, listing, column, seperti pertemuan sebelumnya, dan di sini kita tambahkan where spasi conditionnya seperti apa. Kita masuk selanjutnya yaitu string karakter dan tipe data tanggal atau date. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe data tanggal adalah dd, mon, yy. Ini bisa kita lihat dengan melakukan describe dari tipe data dari tipe tabel yang diinginkan atau tabel yang ada. Kita bisa melihat formatnya seperti apa, atau select bintang atau select higher date from tabel. Itu salah satu contohnya. Kita akan pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Contohnya percobaan 1, tampilkan nama pekerjaan dan nomor departemen dari tabel pegawai untuk pegawai yang pekerjaannya sama dengan clerk. Kita masukkan SQL-nya yaitu select name job depno from emp where job sama dengan clerk. Sini kita menggunakan petik tunggal dan menghasilkan output seperti ini. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu penggunaan operator pembanding. Operator perbandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintaks sebagai berikut: where, expression, operator, dan value. Percobaan yang kedua yaitu tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81. Untuk perintah SQL-nya yaitu select bintang from emp where higher date sama dengan 02 April 81. Maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian masuk ke percobaan ketiga, tampilkan nama gaji dan komisi dari pegawai yang nilai komisinya lebih besar daripada gajinya. Perintahnya yaitu select name sal com from emp where com lebih besar dari sal. Seperti ini hasilnya, dan kita dapatkan satu buah output yaitu Martin. Masuk poin ke selanjutnya yaitu penggunaan operator between. Operator between ini digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range nilai. Kita masuk ke percobaan 4 untuk lebih memahami operator between ini, yaitu tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 100 dan 1.500. Oke, perintah SQL-nya yaitu select name, sal from emp where sal between 1.000 and 1.500. Oh, ternyata kelihatannya di sini ada kesalahan soal. Di sini 100, namun di sini ditulis 1.000. Kita ikut pada perintah SQL-nya saja. Di sini akan menghasilkan output seperti ini, bahwa salary ini di antara 1.000 dan 1.500. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list tanda kurung. Contohnya, tampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari pegawai dengan nomor karyawan 7902,7566 dan 7788. Kita gunakan perintah atau fungsi in pada perintah SQL ini, yaitu select mno name, sal, mgr from emp where mgr in 7902, 7566, dan 7788. Maksudnya di sini
MGR ini, di mana MGR itu sama dengan 7902 or MGR sama dengan 7566 or MGR sama dengan 7788. Seperti itu. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan dua simbol khusus berikut. Persen menotasikan 0 atau banyak karakter, dan underscore menotasikan satu karakter. Contohnya yaitu tampilkan nama, tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal mulai kerjanya di tahun 81. Perintah SQL-nya yaitu select iname hire date from EMP where hire date like %81 di dalam petik 1. Nah, di sini berarti tidak peduli berapapun jumlah karakter di depannya, kita tidak akan menghitung, dengan catatan bahwa dua karakter terakhir yaitu 81. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua dari nama pegawai tersebut. Select iname from EMP where iname like underscore A% di dalam petik 1. Di sini berarti underscore merupakan karakter yang pertama, A adalah karakter kedua, dan berapapun jumlah karakter selanjutnya sudah diwakilkan dengan persen. Jadi tidak ada batasan. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu penggunaan operator is null. Untuk menguji adanya nilai null digunakan operator is null. Contohnya, tampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan, ditandai dengan kolom MGR sama dengan null. Select iname from EMP where MGR is null. Dan kita lihat hasilnya bahwa King tidak memiliki manajer. Penggunaan operator logika and or not. Operator logika mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. Tiga macam operator logika yang tersedia, yaitu and, or, and, dan not. Operator logika and akan bernilai benar jika semua kondisi benar, dan or jika salah satu benar, dan not jika salah semua. Oke, contohnya yaitu tampilkan nomor nama pekerjaan dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Perintah SQL-nya yaitu select mno iname job sal from EMP where sal lebih dari 1000 dan and job sama dengan clerk. Contoh yang lain yaitu operator logika OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Contohnya, tampilkan nomor nama pekerjaan dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Select mno iname job sal from EMP where sal lebih dari 1000 or job sama dengan clerk. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan operator logika not. Tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analyst. Perintah SQL-nya yaitu select iname job from EMP where job not in clerk, manager, and analyst. Kita dapati bahwa job yang keluar di sini yaitu cuma dua, yaitu salesman dan presiden. Poin selanjutnya yaitu aturan presidensi. Berikut ini tabel aturan presidensi. Urutan nomor 1 adalah semua operator pembandingan. Yang nomor 2 diduduki oleh not, ketiga and, dan yang terakhir keempat yaitu or. Perhatikan contoh berikut ini dan perhatikan hasil yang diperoleh berdasarkan presidensi operator yang digunakan. Contohnya yaitu select iname job sal from EMP where job sama dengan salesman or job sama dengan presiden and sal lebih dari 1500.
Kondisi yang pertama adalah job sama dengan salesman, sedangkan kondisi yang kedua yaitu job sama dengan presiden and sal lebih dari 1500. Kedua kondisi dihubungkan dengan logika OR, artinya kalau salah satu bernilai benar maka hasilnya adalah benar. Penggunaan tanda kurung bisa mengubah urutan dari operator, yaitu select name job sal from EMP where job and sama dengan salesman or job sama dengan presiden itu dalam parenthesis, kemudian n sal lebih besar daripada 1500, maka hasilnya akan tampak berbeda jauh dari yang awal tadi. Masuk ke poin selanjutnya yaitu penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis, ASC atau ascending secara urut naik dan descending secara urut turun. Secara default, jika tidak ditampilkan maka dianggap ascending. Contoh, tampilkan nama pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menaik berdasarkan tanggal mulai bekerja. Perintah SQL-nya yaitu select name, job, depno, dan hire date from EMP order by hire date. Untuk melakukan pengurutan menurun menggunakan des atau descending. Contohnya, tampilkan nama pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai bekerja, yaitu select name, job, depno, hire date from EMP order by hire date des atau secara descending. Dan contoh yang lain, kolom alias juga bisa digunakan dalam klausa order by. Tampilkan nomor, nama, dan gaji pegawai selama 1 tahun. Beri nama kolom gaji ini dengan gaji setahun. Contoh SQL, perintah SQL-nya yaitu select mno name sal kali 12 dengan alias gaji setahun from EMP order by gaji setahun secara ascending. Oke, kita masuk contoh yang lain. Pengurutan data bisa melibatkan 2 kolom atau lebih. Contohnya yaitu tampilkan nama, nomor departemen, dan gaji pegawai dari tabel EMP, serta urutkan berdasarkan nomor departemen dan besarnya gaji dalam urutan menurun. Adapun perintah SQL-nya yaitu select name depno sal from EMP order by depno sal descending. Jadi untuk pengurutan order by ini yang terdiri dari 2 kolom, kita melakukan order by maksud saya dari depno. Kita urutkan secara depno, kita dapatkan 10. Ada King, Clark, dan Miller. Kemudian kita urutkan secara salary atau penghasilannya dari depno tadi. Kita dapatkan secara descending 5.000, 2.450, dan 1.300. Demikian sedikit penjelasan teori untuk praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk lebih memahami dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, mari kita coba kerjakan latihan soal-soal yang ada. Oke, sekarang kita kerjakan latihan soal yang ada untuk lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti nomor 1, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Kita masukkan perintah SQL-nya yaitu select name dan sal from EMP where sal lebih dari 2.850. Oke, bisa kita execute dan kita lihat hasilnya. Jones 2.975 sampai Ford 3.000. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut. Untuk pegawai yang punya nomor pegawai 7566, kita masukkan perintah SQL-nya yaitu select spasi name, depno where EMP
kami from EMP where EMP no sama dengan 7566. Kita execute, kita lihat hasilnya Jones dengan depth no 20. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tampilkan nama dan gaji dari semua pegawai yang memiliki gaji tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Kita clear dan kita masukkan perintah SQL-nya, yaitu select iname, sal from EMP where sal not between 1.500 and 2.850. Kita execute dan bisa dilihat hasilnya Smith 800 sama dengan seperti di soal. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Tampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan tanggal mulai pegawai bekerja antara 20 Februari 1981 sampai 1 Mei tahun 81. Urutkan dengan urutan menaik pada kolom tanggal mulai bekerja. Kita masukkan perintahnya, yaitu select iname, job, hire date from EMP where hire date between, kita kasih titik tunggal dengan format 20 Feb 1981 and 1 Mei tahun 81. Kita execute. A non-numeric character was found where a numeric was expected. Ternyata masih ada errornya. Kemudian kita ganti Februari dengan angka 02 dan Mei kita ganti dengan angka 03. Maksud kami 05. Nah, ini kita bisa lihat dengan hasil demikian, dan ternyata terjadi perbedaan antara format Februari dengan format yang ada, itu dengan angka. Kita masuk ke nomor 5, yaitu tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Kita masukkan perintahnya, yaitu select iname, depno from EMP where depno sama dengan 10 and depno sama dengan 30. Maksud kami OR supaya yang memiliki depno 10 dan depno 30 bisa keluar, karena jika N tidak akan ada yang bisa dikeluarkan, karena setiap orang hanya memiliki satu departemen number. Kita lihat hasilnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Kita masukkan select iname and sal from EMP where sal lebih dari 1.500 and depno sama dengan 10 or
Depno sama dengan 30. Untuk inim kita beri alias dengan nama pegawai di dalam T2, T ganda, dan salary dengan alias gaji sebulan. Kita eksekut. Ternyata ya berbeda dengan apa yang ada di soal. Kita coba beri parentesis atau tanda kurung, dan sekarang hasilnya sama. Masuk ke nomor 7. Tampilkan nama dan tanggal mulai kerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Kita clear, kita masukkan perintah SQL-nya, yaitu select inim, hire date from EMP, where hire date sama dengan maksud saya like ketik tunggal persen 82. Kita execute dan menghasilkan Miller. Oke, kita masuk ke nomor 8, yaitu tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer atau nilai kolom manajer sama dengan 0. Kita masukkan perintah SQL-nya, select inim, job from EMP, where MGR is not null. Maksud saya is null karena di sini nilai kolom manager yang null, yaitu King dengan job sebagai presiden. Kita masuk ke nomor 9, yaitu tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Kita clear. Kita masukkan perintah SQL-nya, yaitu select inim sal, com from EMP, where com is not null, and order by sal, com. Sebelumnya kita descending kedua-duanya. Kita execute dan hasilnya demikian, sama dengan soal. Oke, masuk ke nomor 10. Tampilkan nama dan semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga. Kita masukkan perintahnya, select inim from EMP, where inim like ketik tunggal underscore 2 kali. Kita masukkan huruf A persen dan kita execute. Ternyata tidak ada yang terpilih. Kita ganti A kecil menjadi A besar, dan setelah di execute ternyata keluar. Untuk yang ini memang harus menggunakan huruf besar. Kemudian kita masuk ke nomor 11, yaitu tampilkan nama pegawai yang memiliki 2 huruf L pada namanya dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya 7782. Kita clear, kita masukkan perintah SQL-nya, yaitu select inim from EMP, where inim like persen L persen ketik tunggal or MGR sama dengan 7782.
Kita execute, dan Allen dan Miller yang keluar sebagai hasilnya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 12, yaitu tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, dan 5.000. Kita clear, kita masukkan perintah SQL-nya, yaitu select iname, job, sama sal from emp, where job sama dengan 1.000, maksud saya clerk or job sama dengan analis, and sal not in 1.000, 3.000, and 5.000. Kita berikan parenthesis untuk job seperti tadi, and dan or itu tingkatannya lebih tinggi n. Bisa kita execute dan hasilnya sama dengan di soal seperti permintaan. Kita masuk ke soal nomor 13, yaitu tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Kita masukkan perintahnya select iname, sal, com from emp, where com lebih besar dari sal ditambah parenthesis sal kali 0,1. Kita execute dan kita dapati Martin dengan salary 1.250 dan com 1.400. Terima kasih.